Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang dan saya sendiri Patricia Lestari dan 2 rekan kerja saya, Sally dan juga Jenny. Eh, Kami dari kelas 4 AKMC ingin mempresentasikan peran dan fungsi sistem informasi akuntansi dalam bisnis dan juga membandingkan Mayobi accounting dengan accrued accounting. Next. Baik, di sini pertama adalah pengertian sistem informasi akuntansi, di mana sistem informasi akuntansi ini adalah sistem yang berbasis komputer dan dirancang untuk mentransformasi data akuntansi menjadi informasi. Nah, informasi ini juga dikomunikasikan dengan berbagai pengambilan keputusan. Sistem informasi juga adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Next. Baik, di sini ada peran sistem informasi akuntansinya. Dan yang pertama itu ada sistem informasi akuntansi yang memiliki peran sangat penting bagi suatu bisnis. Nah, sistem informasi akuntansi ini juga dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan informasi keuangan dan berbagai informasi yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan. Next. Nah, ini adalah fungsi sistem informasi akuntansi yang terbagi menjadi 6. Yang pertama itu adalah mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Dan yang kedua itu memproses data menjadi info informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga ini adalah melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Yang keempat, mendukung aktivitas sehari-hari dalam perusahaan. Dan yang kelima ini adalah mendukung proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, nomor 6, yaitu membantu dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan suatu bisnis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sally. Baik, selanjutnya ada Desktop versus Cloud Accounting, di mana definisi akuntansi berbasis cloud sangat mirip dengan akuntansi berbasis desktop, tetapi dengan satu perbedaan utama. Perangkat lunak akuntansi cloud menyimpan dan mengelola data pada server pusat yang diakses melalui internet. Pengguna dapat menyimpan dan mengakses data mereka melalui server jarak jauh, berbeda dengan software akuntansi berbasis desktop yang menyimpan informasi utama di komputer atau server lokal. Seiring meningkatnya popularitas perangkat software akuntansi berbasis cloud sebagai model penyebaran perangkat lunak terbesar, para pengembang melakukan pengembangan berbagai fitur yang cocok untuk perusahaan dari berbagai ukuran. Dan pada akhirnya menempatkan akuntansi berbasis cloud sebagai jawaban untuk kebutuhan manajemen keuangan banyak organisasi dan perusahaan. Sebelum software akuntansi berbasis cloud ini banyak digunakan, software akuntansi berbasis desktop terlebih dahulu merajai pasar perangkat lunak akuntansi. Penyimpanan data pada software akuntansi desktop biasanya disimpan pada hard drive komputer. Selain itu, software akuntansi berbasis desktop akan mengenakan biaya awal yang cukup besar, dan pengembangan softwarenya itu biasanya tidak akan lama. Cloud computing di sisi lain menyediakan fungsi perangkat lunak tanpa biaya awal yang besar atau biaya lisensi. Perbedaan biaya ini sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa perangkat lunak ini disimpan, diperbarui, dan dipelihara pada server di lokasi pusat. Memiliki kontrol yang lebih baik atas perangkat lunak mereka, perusahaan pengembang memiliki kontrol lebih besar atas perangkat lunak mereka dan tentunya akan mengurangi biaya dukungan software juga mengurangi pembajakan perangkat lunak yang mereka buat. Model perangkat lunak berbasis cloud tentunya dapat dibandingkan dengan software berbasis desktop. Jika software tersebut menawarkan fleksibilitas dan kolaborasi yang identik dengan software berbasis cloud, kita dapat menggunakan cloud accounting untuk mengambil data secara real-time dan melakukan kolaborasi sekalipun melalui perangkat seluler. Software ini bertindak sebagai alat organisasi yang efisien dan perusahaan dapat memastikan semua laporan akurat, seimbang, dan mudah diperbarui
dari mana saja dan kapan saja. Next, selanjutnya ada perbedaan accurate dan myop. Myop dapat dikenal juga sebagai dengan mind your own business adalah sebuah software akuntansi yang diperuntukkan bagi usaha kecil dan menengah yang dibuat secara terpadu, dikembangkan pertama kali oleh Myop Limited Australia dan sekarang telah dikembangkan di negara-negara lain seperti Amerika, Kanada, Selandia Baru, dan lainnya. Hingga kini telah diterbitkan Myop Accounting, Myop Premier, Myop Business, Myop Accounting Plus, dan Myop Just Invoice dengan berbagai versi. Selanjutnya ada Accurate Accounting Software adalah software akuntansi buatan Indonesia yang sudah eksis mulai tahun 2000. Software ini dibuat mengikuti PSAK di Indonesia dan sekarang sudah berkembang ke versi 5 saat ini. Accurate telah merilis 3 varian yaitu Accurate Standard Edition, Deluxe Edition, dan Enterprise Edition. Accurate dapat digunakan untuk berbagai jenis usaha mulai dari trading, jasa, kontraktor, pabrikasi, pertambangan, perkebunan, dan lain-lain. Next di sini ada kelebihan Accurate. Yang pertama itu menggunakan database server Firebird, database berbasis SQL dari kelas client atau server, mampu melayani sampai ratusan user sekaligus tanpa penurunan performance yang berarti. Yang kedua, kemudahan dalam menggunakan aplikasi. Yang ketiga, biaya yang terjangkau tanpa perlu adanya tambahan biaya maintenance baik bulanan ataupun tahunan. Yang keempat, transaksi real-time tidak perlu proses posting. Yang kelima, bilingual software. Yang keenam, terdapat laporan dapat di-view langsung dengan Microsoft Excel. Yang ketujuh, laporan faktur yang dapat di-customize oleh user. Yang ke-8, multi-user, multi-level GL account dan item, multi-company, multi-gudang, multi-currency dengan kurs komersial dan kurs pajak, multi-level discount, dan multi-unit dengan 3 level unit. Yang ke-9, metode persediaan dengan FIFO dan average. Dan yang terakhir, tax report dan PPN in dan out sampai SPT tahunan from 1721 secara otomatis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jenny. Selanjutnya adalah kekurangan pada Accurate. Yang pertama adalah tidak dapat digunakan untuk multi cabang. Dan selanjutnya yang kedua adalah server Accurate itu harus selalu online. Dan yang ketiga adalah support hanya via email chatting. Dan yang keempat, modul dan fitur Accurate itu sudah baku. Karena Accurate itu merupakan sebuah software yang sudah disurvei ke perusahaan-perusahaan UMKM, UKM, dan perusahaan besar lainnya, sehingga dibuat sesuai dengan PSAK dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Next. Kemudian ini ada kelebihan Myop. Yang pertama adalah user friendly atau mudah digunakan, bahkan oleh orang awam yang tidak mempunyai pengetahuan mendasar tentang akuntansi. Selanjutnya adalah tingkat keamanan yang cukup valid untuk setiap user, karena kemampuan eksplorasi semua laporan ke program Excel tanpa melalui proses ekspor atau import file yang merepotkan. Dan yang ketiga adalah kemampuan tracebacks semua laporan ke semua dokumen dan sumber transaksi. Yang keempat, dapat diaplikasikan untuk 105 jenis perusahaan yang telah direkomendasikan. Dan yang terakhir adalah menampilkan laporan keuangan komparasi atau perbandingan, serta menampilkan analisis laporan dalam bentuk grafik. Next. Dan ini ada kekurangan Myop. Yang pertama adalah database Myop merupakan database yang dikunci, artinya pengguna tidak dapat melakukan modifikasi laporan, modifikasi file di Myop, sehingga customization apabila diperlukan relatif sulit dipenuhi oleh Myop. Dan yang kedua adalah Myop merupakan software buatan luar negeri sehingga tidak ada fitur perpajakan di dalamnya. Dan pembuatan laporan berkaitan dengan perpajakan seperti form pelaporan PPN dan lainnya tidak tersedia di dalam Myop dan harus dikelola di luar software Myop. Dan yang ketiga adalah tidak ada modul fixed asset sehingga apabila perusahaan memerlukan modul
untuk mengelola aset yang dimiliki, maka tidak dapat dipenuhi oleh Mayop. Dan yang keempat, kelemahan multi-warehouse yang mengakibatkan pengelolaan atas barang konsinyasi relatif sulit dikelola di dalam Mayop. Dan yang terakhir, Mayop tidak dapat digunakan untuk mengelola perusahaan seperti multi-company. Artinya laporan konsolidasi tidak dapat diharapkan dapat dibuat dengan menggunakan Mayop. Baik, sekiranya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.